Sesudah kejadian itu kami sering bertemu. Tapi orang itu selalu memakai cadar hitam. Kami tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang itu. Sebagai pendekar 4 sekawan, kami melaksanakan perintahnya dengan patuh. Kami membuat kekacauan di mana-mana sesuai apa yang dia perintah. Menurut Bayupati, yang memerintah kami itulah Gagak Lodra. Tuan tahu tempat tinggalnya? Kami tidak pernah tahu seperti apa dan di mana rumahnya. Tapi dia selalu memberi aba-aba dan perintah kepada kami setiap saat dia suka. Saya yakin, kita orang-orang yang memiliki kesamaan nasib. Orang-orang yang selalu dikuyok-kuyok dengan munculnya negeri-negeri Islam di pesisir lor. Saya yakin, tugas dan tujuan kita mudah tercapai kalau kita mau bergabung. Apa maksud Tuan dengan bergabung? Tujuan kita sama, mengacau. Dan kalau mungkin menghancurkan negeri Islam seperti Ampel, Giri, dan Demak. Kalaupun ada bedanya, mungkin pada kepentingannya. Kami tidak memiliki kepentingan apapun, kecuali menguji ilmu kami. Bagi kalian mungkin seperti itu. Tapi bagi Gagak Lodra, akan lain lagi. Saya bisa menunjukkan pada tuan-tuan, negeri-negeri mana saja yang punya jago-jago silat. Menarik. Saya tahu ke arah mana maksud Tuan. Kami menaklukkan para pendekar itu. Tuan akan menguasai negerinya, bukan begitu? Saya akan mengangkat tuan-tuan sebagai senopati. Kalau Kisanak mampu mengalahkan sebuah negeri. Kamu sudah tidak pusing lagi, Bayupati? Iya. Golagorawa, Bayupati sudah sembuh. Rupanya obatmu manjur, Kisanak. Luar biasa. Bagaimana? Tuan ini yang telah mengobati lukamu, Bayupati. Dan satu orang lagi ada di luar, ditemani Ludaka. Terima kasih, Tuan. Itu sudah kewajiban saya. Sebagai sesama orang yang teraniaya oleh orang Islam di Demak. Kami tidak pernah merasa dianiaya. Bahkan kami telah mengacaukan di Demak, Jepara, maupun Dedunan. Mungkin pendapat Tuan benar. Tapi kenapa Tuan melakukan kekacauan seperti itu? Kenapa Gagak Lodra menyuruh kalian untuk melakukan kekacauan itu? Tuan kenal Gagak Lodra? Siapa yang tidak kenal pendekar sakti dari Bangwetan? Semua orang Majapahit kenal dia. Karena beliau termasuk salah seorang yang menginginkan hubungan Majapahit dengan Belambangan. Yang selalu berseberangan sejak Perang Paragreg. Kembali baik dan rukun. Menurut Tuan, kenapa Gagak Lodra menyuruh kami melakukan itu? Munculnya negeri Demak Bintoro dan sekutunya seperti Giri, Tedunan dan Ampel Denta sebenarnya membuat kesal Gusti Prabu Belambangan. Dan Pangeran Gagak Lodra adalah kepanjangan tangan Gusti Prabu. Saat ini, sebuah negeri yang banyak memiliki pendekar adalah Demak Bintoro. Bahkan salah seorang di antara pendekarnya adalah guru padepokan yang sakti mandraguna. Namanya Kejaran Boy. Tapi setelah masuk Islam dia berganti nama Ki Megatro. Banyak sekali orang yang pindah ke agama Islam. Sudah cukup lama agama itu berkembang di sini.
Saya sudah mengobrak-ngabrik negeri itu. 4 orang pendekar mereka tewas. Tapi saya tidak bertemu yang bernama siapa tadi? Menggatroh. Maaf, apa di sana Tuan terluka? Bukan, di Teduna. Penguasanya juga orang Islam. Tapi Bayupati dikalahkan oleh pendekar dari Cina, Kitai Nagari. Saya baru mendengar ada pendekar Cina di sini. Biasanya mereka hanya sebagai saudagar, ada juga yang menjadi penyebar agama Islam atau tukang kayu. Ilmu silatnya sangat tinggi. Gerakan jurus pedangnya sangat cepat sekali. Jangan takut Bayupati. Dia akan menyesal. Dia telah melukai adik seperguruanku. Dia akan membayar mahal untuk itu. Sejak kejadian itu, saya tidak pernah bertemu dengan Kakang Arya Gading. Entah dia menghilang kemana, saya tidak tahu, Bopo. Waktu ayah berkelahi melawan Bondan Kaiwangi, ada seorang pendekar bertopeng yang sangat sakti. Beberapa gerakan jurusnya mirip dengan Arya Gading yang pernah saya lihat waktu dia berkelahi dengan Bondan di rumah. Dan sesaat saya terkejut. Tapi ayah ragu untuk menyapanya. Kadang-kadang saya menyesal karena saya terlalu percaya pada omongan Bondan, Bopo. Bajingan itu memang mulutnya sangat beracun. Sebenarnya, dari watak maupun perilaku, Arya Gading jauh lebih sempurna. Tapi sayang, suasana waktu itu. Kamu masih mencintainya? Apa dia masih mau menerima seorang gadis yang telah kehilangan kesuciannya, Bopo? Terus terang, saya sudah putus asa. Itu sebabnya saya memilih untuk menjadi pendekar. Saya ingin melampiaskan dendam saya pada semua laki-laki bejat, Bopo. Hampir seluruh tanah Jawa ini kujelajahi. Hanya untuk mencari kamu. Tahu? Ya, saya sedang mengikuti keinginan hati, Guru. Saya ke Daha, ke Wengker, dan juga ke pelosok-pelosok lain yang belum pernah saya rambah sebelumnya. Ternyata hatimu masih rapuh, Gading. Hanya karena wanita, kamu terombang-ambing. Ya, terus terang, sejak peristiwa di Cinggan dulu, saya merasa jadi orang kalah, Guru. Apa yang dilakukan Bondan Kayuwangi benar-benar